Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan share, cara beli meme coin ya, yang baru di ekosistemnya Hyperliquid. Jadi, banyak banget yang nanya, "Kok cara beli meme di Hyperliquid tuh gimana?" Gitu ya. Dan kalau kita pengen beli meme yang baru, yang market cap-nya kecil, yang belum listing di Hyperliquid, itu caranya seperti apa, dan gimana cara menggunakan bot Telegram dari Hyperfund gitu ya. Jadi sebenarnya gue pernah share garapan ini ya, sama cara pakai bot Telegramnya, namanya Hyperfund. Nah, jadi Hyperfund ini bot Telegram untuk beli meme coin yang belum listing di Hyperliquid gitu, yang market cap-nya masih kecil. Nah, cuma ternyata memang penggunanya agak sedikit sulit dan tidak semua orang paham. Jadi video ini gue akan jelasin tentang Hyperfund ini. Itu yang pertama. Kedua, ada potensi airdrop atau tidak. Lalu yang ketiga, cara pakainya gitu ya. So, jadi kita mulai aja. Jadi Hyper.fun ini adalah sebuah bot Telegram di mana dia bikin ekosistem sendiri ya, di mana dia bisa bikin meme token dan juga melakukan aksi jual dan beli meme token gitu di ekosistemnya Hyperliquid. Nah, jadi ini teman-teman juga bisa melakukan seperti sniping, lalu akses chat grup gitu ya. Terus juga bisa kompetitif dengan kabals-kabals lain. Jadi ini memang mirip kayak Pump Fund, tapi menurut gua Hyperfund ini jauh lebih better daripada Pump Fund dari segi listing dan juga dari segi liquidity-nya gitu ya. So, jadi fiturnya apa aja? Yang pertama, dia ada sistem referral. Jadi teman-teman bisa dapat 10% fee dari teman kalian kalau kalian invite teman kalian. Terus yang kedua adalah PNL tracking. Jadi kalau kalian misalnya beli meme ya, lalu meme-nya naik, itu kan bisa cek tuh PNL kalian berapa. Kalau udah turun kan juga bisa cek minusnya berapa. Terus juga ada jadi dia punya token sendiri, dia punya meme token sendiri namanya Have Fun ya. Have Fun ini adalah meme token pertama dari Hyperfund gitu ya. Nah, jadi pendapatan penghasilan dari bot Hyperfund itu 100% akan digunakan untuk buyback si Have Fun-nya supaya harga Have Fun-nya jauh lebih kuat dan lebih cenderung naik gitu. Terus fitur terakhir adalah sniping token ketika baru launching. Nah, teman-teman bisa ngecek tuh, bisa setting ya max exposure dan market cap-nya supaya buat kalian bisa membeli meme token yang baru listing ataupun baru launching di Hyper.fund. Nah, selain itu dia juga bisa trading dengan lebih cepat karena dia punya respon interface yang jauh lebih baik ya, makanya alasannya kenapa dia pakai Telegram. Terus juga extensive configuration, jadi teman-teman bisa atur slip patch kalian, entry size-nya, exit percentage-nya, buy percentage-nya, dan lain-lain. Terus juga dia selalu nyala atau always on, jadi botnya nggak pernah mati, dan meminimalisir terjadinya downtime gitu ya. Terus juga professional development jadi si Hyperfund ini dibuat oleh tim yang profesional ya, dan dia cepat dalam menangani error atau bug gitu. Terus juga ada robust security, wallet kalian aman ya karena dia menggunakan tingkat keamanan wallet yang baik untuk menjaga aset kalian, dan dia pakai non custodial wallet ya. Jadi teman-teman bisa bikin wallet baru gitu. Terus juga ada notifikasinya karena dia pakai notifikasi dari Telegram gitu. Jadi teman-teman bisa nyalain tuh notifikasi Telegram kalian supaya tidak salah lah ya dalam melakukan trading meme-nya. Jadi kurang lebih itu produk dari Hyperfund. Nah, tadi kan gue juga udah sebutin ya, Hyperfund ini ada tokennya sendiri saat ini namanya Havan. Jadi Havan ini adalah meme token pertama yang dibuat oleh Hyperfund, dan Havan ini sudah listing di Hyperliquid ya. Jadi teman-teman bisa buka Hyperliquid. Kalau belum tahu Hyperliquid itu apa, cek di video gue yang sebelumnya terkait pembahasan Hyperliquid. Itu udah gue jelasin di situ. Jadi kalau kalian ke bagian trade, bagian spot, di sini ada token namanya Havan/USDC ya. Jadi saat ini market cap-nya di angka 166 juta ya, dan volume 24 jamnya 2,5 juta. Cuma gue nggak bahas soal meme tokennya ya, ini terserah kalian. Kalau kalian misalnya yakin dengan projectnya yang mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini cuma informasi aja, kan bisa beli di Hyperliquid. Kalau belum punya, link di deskripsi video. Nah, untuk Havannya sendiri ini memang baru meme, jadi bukan sebagai governance token dari Hyperfund-nya
ya. Jadi di sini ada beberapa spekulasi dari teman-teman dan juga gua pribadi, karena waktu itu di Hyperliquid di awal dibuat itu dia listing pertama adalah Pur. Jadi Pur itu ya meme token Pur itu adalah meme token pertama di ekosistem Hyperliquid. Tapi governance tokennya kan adalah Hype gitu kan. Jadi Hype itu keluarnya belakangan setelah Pur. Nah, jadi ya again kita juga punya spekulasi bahwa Havan ini atau Hyperfund juga nantinya ada governance token yang akan di launching bagi pengguna aktif dari Hyperfund. Ya selain kita bisa dapat cuan dari jual beli meme token yang ada di ekosistemnya, teman-teman juga punya peluang dapat airdrop. Oke. Nah, terus cara pakainya gimana? Cara pakainya jadi di sini gue udah buka Telegramnya ya. Jadi Telegramnya teman-teman seperti ini. Sebentar. Oh, susah juga ya. Nah, udah kelihatan ya. Jadi di sini udah gue buka bot Telegram ya, namanya Hyperfunbot. Ya, ini Hyperfunbot, linknya juga di deskripsi video. Saat ini dia punya 64.000 users aktif tiap bulannya. Nah, ketika teman-teman pertama kali buka botnya melalui link di deskripsi video, nanti teman-teman tinggal start aja ya. Jadi pakai komen /start. Nanti dia akan muncul seperti ini. Hai, I'm Hyperfunbot ya, I am the fastest bot bla bla bla. Nah, terus dia akan ngasih kalian wallet address di sini. Nah, di sini wallet address-nya ini bisa kalian import seed phrase-nya ya. Jadi kalian bisa pindahkan juga ke MetaMask dan sejenisnya. Itu bebas. Kalau kalian pengen import itu juga bisa gitu ya. Jadi bebas, tapi saran gua pakai wallet baru aja gitu, teman-teman. Nah, bot ini hanya bisa menerima aset yaitu USDC, bukan yang USDC.I, beda ya. USDC.I itu adalah stablecoin bridging, sedangkan USDC itu adalah stablecoin asli gitu loh. Ya, jadi teman-teman deposit itu USDC di jaringan. Jadi dia hanya bisa terima dua jaringan, yaitu Hyperliquid layer 1 dan juga Arbitrum One. Jadi teman-teman, kemarin tuh gue banyak dapat DM, kok gue kirimnya Ethereum di jaringan Arbitrum, kok gue kirimnya ARB di jaringan Arbitrum. Nah, itu nggak bisa tuh ya, teman-teman jangan salah kirim. Hanya bisa mengirim USDC. Dan bot ini punya 0,5% fee untuk spot trading dan 1% fee di pre-market trade gitu ya. Nah, terus ketika teman-teman sudah jadi walletnya, kan bisa copy address-nya dan kan bisa deposit USDC di jaringan Arbitrum. Kalian bisa deposit dari Binance misalnya. Pilih USDC-nya, withdrawal di jaringan Arbitrum One. Itu bisa, gue udah coba. Atau kalian juga bisa kirimnya dari Hyperliquid gitu kan, withdrawal dari Hyperliquid itu juga bisa. Jadi bebas. Nah, ketika kalian deposit itu kadang nggak langsung masuk, teman-teman. Dia masuknya itu bisa delay beberapa jam bahkan sampai beberapa hari. Nah, kenapa lama? Karena itu problemnya ada di bagian botnya sebenarnya. Ya, jadi memang botnya ini kan masih baru banget dan belum sempurna ya. Jadi ya agak delay lah. Jadi teman-teman nggak usah panik. Yang penting wallet address-nya sama dan asetnya USDC. Nah, minimum berapa depositnya? Sebenarnya minimumnya adalah 10 USDC. Tapi kalau kalian pengen ngejar airdrop yang lebih besar dan ngejar cuan yang lebih besar dari trading meme-nya, ya depositnya lebih banyak. Ya itu bebas terserah kalian. Tapi minimumnya adalah 10 USDC. Nah, ini contoh kalau kalian lihat, receive 10 USDC on Arbitrum, bridging to Hyperliquid. Fund will be in your perp margin account. Jadi ini gue waktu itu pertama kali depositnya 10 USDC, gue ngetes, dan dia akan bridging asetnya dan masuk ke bagian perp margin account. Jadi account dia ini ada dua, yaitu perp margin dan juga spot. Ya, jadi dia ada dua wallet. Teman-teman jangan bingung. Ya, satu address tapi ada dua wallet. Nah, nanti ketika teman-teman sudah masuk, teman-teman bisa cek pakai /wallet ya. Nanti akan muncul seperti ini, address kalian apa. Nah, kalau dia deposit itu akan masuk di bagian perp margin. Ya, contoh di sini muncul 10 USDC. Nah, terus balance yang ini yang bawah ini adalah spot. Ya, spotnya 0. Nah, kita pindahin dulu teman-teman. Kalau pengen beli meme token yang ada di Hyperfund, teman-teman pindahin dulu dari perp ke spot. Dengan cara apa? Klik di bagian sini, perp to spot. Ini teman-teman klik, nanti dia muncul berapa banyak USDC yang mau kalian pindahkan dari perp ke spot, kan masukin 10. Nanti dia akan transfer gitu, dan otomatis nantinya di wallet kalian itu balance-nya akan berubah gitu teman-teman ya, berubah, lalu totalnya juga berubah. Nah, nanti kan bisa sambil refresh aja, refresh sesekali, nunggu di update sampai muncul saldonya gitu ya. Jadi ini bisa di refresh lah. Nah,
Terus nanti ketika teman-teman sudah punya asetnya, misalnya, kok gue pengen, beli meme token gitu ya. Nah, kalian bisa beli meme token menggunakan komen. Kalian bisa pakai komen di sini, diklik bagian menu, ini kan bisa klik, tokens ya, diklik tokens. Nah, dia akan muncul nih, top pairing by volume. Jadi semakin tinggi ya volumenya, semakin besar volume, maka dia posisinya itu di paling atas gitu. Nah, contoh saat ini volume nomor 2 itu Vapor. Jadi ini Vapor nih meme juga nih awalnya nih. Ya, cuma dia udah listing market cap-nya 80 juta, volumenya 64 juta hari ini. Ya, dibandingkan Pur, volumenya 13 juta walaupun market cap-nya 222 juta. Ya. Nah, misalnya kan pengen nih nyari meme-meme yang baru, kan bisa ke bagian ini kan klik. Ya, kalian cari patch-nya gitu kan, bisa sambil pelajari satu-satu, ini bisa dipelajari ya kan, bisa klik aja patch-nya diganti lagi, ya udah kan tinggal cari-cari aja kira-kira meme token apa sih yang menarik buat kalian gitu loh ya. Nah, contoh misalnya di sini ini ada beberapa, kalau kita klik teman-teman bisa lihat-lihat gitu ya. Misalnya kan pengen beli apa nih? Misalnya apa ya? Nah, ini contoh aja ya, ini contoh aja. Misalnya Fat Cat deh. Nah, ini teman-teman klik nih Fat Cat ya, terus klik open. Nah, nanti akan diarahkan ke website dari apa ya? Website dari meme-nya gitu. Jadi kalau teman-teman buka ya ke websitenya dari Hypernya misalnya, nah dia akan muncul di Hyperliquid seperti ini. Itu. Nah, itu kalau yang udah listing ya. Nah, terus kalau kita pengen beli, misalnya pengen beli, kalau yang tadi tuh kalian klik ini tuh buat Dior lah atau buat pelajari gitu ya. Tapi kalau pengen beli, kalian bisa klik bagian sini, ya kan klik misalnya Fat Cat tadi. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada buy, ya buy $20, buy $100, buy berapa X gitu ya, refresh, close, dan TWAP. Nah, misalnya kalian depositnya tadi $10, kayak kalian pengen beli meme-nya $5, ya udah kalian klik buy dolar X. Nah, dia akan minta masukin jumlah USDC yang ingin kalian beli. Kalian masukin 5, lalu tinggal enter aja. Nanti otomatis botnya akan membeli meme-nya. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu tickernya, misalnya kan udah tahu tickernya, kalian pengen beli. Nah, gimana caranya kok daripada pencet sesuatu kan ribet gitu kan. Kalian klik menu, terus kalian klik search, ya, klik search. Nah, terus kalian bisa pilih nih beberapa meme baru, atau kalian klik search terus masukin tickernya, misalnya Hyro gitu. Nah, kan search Hyro, maka dia botnya akan nyari tuh meme token yang namanya Hyro ada atau enggak gitu. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya, informasinya, tokennya apa, Twitternya apa, terus harganya berapa, terus daily volume-nya, market cap, TVL, dan lain-lain. Ya, cara B juga sama, kan tinggal klik buy aja. Kalau pengen jual ya klik sell, gitu. Nah, sell ini akan muncul ketika kalian sudah punya asetnya. Ya, jadi ketika kalian sudah punya asetnya, maka dia akan muncul bagian sell-nya. Tapi kalau belum punya asetnya, ya dia akan cuma ada buy doang. Gitu, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih caranya itu. Nah, terus kalau kalian pengen cek PNL gitu ya, kan bisa ketik slash spot PNL. Ini untuk ngecek token-token kita yang ada di spot dan PNL kita berapa. Nah, ini contoh PNL-nya punya gue sekian gitu ya. Jadi kan bisa coba explore berbagai fitur-fitur yang ada di menu ini gitu. Terus misalnya kalian pengen undang teman kalian, ya kalian klik aja slash referral. Terus kalian klik copy linknya, terus tinggal kirim ke teman kalian, undang teman kalian. Ya, jadi ini beberapa fitur-fitur yang teman-teman bisa manfaatkan. Kalau pengen import seed phrase-nya, kalian klik bagian slash setting, terus export private key, ya. Terus udah deh, tinggal tarik, kalian export aja ke MetaMask dan sejenisnya, ya. Mau pasang 2FA juga bisa. Jadi ini fiturnya ya banyak lah, teman-teman tinggal pelajari aja. Nah, sama yang penting, teman-teman join chat, ya, chat room-nya. Klik slash chat, ya, nanti dia akan muncul grupnya Hyper Pump Chat, kalian klik di sini, terus kalian tinggal join aja Hyper Pump Chat-nya. Nah, ini kalian bisa pelajari berbagai meme token-token yang ada di ekosistemnya Hyperfund. Jadi kan bisa lihat mana nih kira-kira meme token yang orang-orangnya itu atau uh, apa komunitasnya itu aktif gitu loh. Aktif untuk nge-shield, aktif untuk nge-pump tokennya. Jadi jangan sampai sembarangan beli token karena token ini banyak banget, teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, ini yang kalau ada di Hyper ya. Nah, terus
ini ketika jadi gini teman-teman, ini gue jelasin tambahan ya. Jadi meme token di Hyperliquid itu ada dua. Yang satu sudah bonding. Kalau udah bonding itu dia akan listing di Hyperliquid. Kalau belum bonding ya itu dia hanya bisa ditransaksikan di Hyperfund bot doang, di Telegram bot. Nah, untuk dia bisa listing ke Hyperliquid, jadi kalau teman-teman cek, nah kayak gini ya, kalau teman-teman cek, ini kan ada nih beberapa meme token yang listing di spotnya Hyperliquid kan. Ya ini teman-teman bisa cek kayak Kabal, Skizo, Jeff, Pip, dan lain-lain. Nah ini kok bisa dia listing di sini gitu ya. Ataupun listing di layer satunya. Ya karena dia wajib melakukan yang namanya bonding curve dulu. Nah untuk penjelasan bonding curve itu ada di dokumennya. Teman-teman bisa pelajari di sini. Ya di sini dia ada penjelasannya. Jadi contohnya sebuah token di launching dengan harga $0,04 dan dia mendapatkan 100.000 USDC dari net inflow-nya. Nah, nantinya dia ini akan masuk ke threshold yaitu 0,65 dikali X. X itu adalah nilainya ya, nilai asetnya. Jadi dapat 65.000 dan nanti dia akan masuk ke auction. Nah, ketika masuk ke auction 65 USDC-nya itu kan digunakan sebagai bond untuk listing di Hyperliquid dan 35 ribunya itu untuk seed buy side sebagai liquidity. Ya, lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di HIP2 spot order book-nya. Ya, jadi kurang lebih itu. Nah, terus informasi yang harus gue sampaikan selain itu dari botnya adalah ya teman-teman bisa baca-baca aja di sini dokumennya lengkap kayak gimana cara import private key, di sini ada screenshotnya. Terus kalau teman-teman suatu saat butuh link API itu juga bisa. Terus depositnya, withdrawalnya, ya fund recovery-nya, ya dan lain-lain. Ini semua di dokumennya sih ada sih. Jadi teman-teman tinggal pelajari aja, buka-buka dan pelajari. Nah terus yang terakhir, misalnya kok gue pengen Dior tokennya lebih jauh, lebih cepat dan gimana sih kita tahu token-token yang ada di Hyperliquid atau Hyperfund ini yang legit gitu ya, yang legit, yang bagus tuh seperti apa. Nah, di sini ada websitenya itu app.hyper.fund. Jadi ini web yang disediakan oleh Hyperfund gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berbagai token-token yang ada di botnya Hyperfund dan juga token-token yang baru akan launching ataupun yang sudah launching gitu. Nah, ini ada banyak banget kan bisa lihat ya, dari informasi bisa dari nama token, harganya, perubahan 24 jamnya, volumenya, market cap-nya gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatin bagian fitur launch di sini ya, launch. Nah, jadi gini, di sini dia itu ada sistem rating. Ratingnya itu ada namanya trust factor. Jadi trust factor ini kan bisa lihat di atas atas ini ya. Kalau warna hijau itu artinya dia tuh aman gitu ya. Dia itu aman. Kenapa aman? Karena developernya tuh tidak megang token dalam jumlah banyak. Terus juga pendistribusiannya juga tepat ya dan lain-lain gitu. Nah, tapi ada juga yang trust factor-nya itu warna kuning. Nah, kalau kuning ya itu ada resikonya lebih besar dibandingkan yang hijau. Yang hijau juga ada resiko ya, teman-teman ya. Hijau juga ada resiko, tapi kuning itu resikonya lebih besar. Nah, sedangkan merah itu udah paling beresiko. Jadi teman-teman hindari yang warna merah itu. Nah, tapi ada juga trust factor yang mahkota gitu loh atau raja gitu ya. Nah, trust factor mahkota tuh contohnya ini contohnya nih. Teman-teman lihat ya. Ini ada token namanya FitCat atau Fitness Cat, ini trust factor-nya mahkota. Ini artinya secara deployment, secara distribusi token dan sejenisnya itu dianggap bagus gitu loh ya. Tapi trust factor ini tidak bisa menjamin untuk harga ya. Jadi teman-teman harus bisa bedain soal harga dan keamanan token. Jadi tokennya aman nih, tapi ternyata nggak banyak yang beli tokennya, makanya harganya tuh anjlok atau ancur. Bisa jadi walaupun dia mahkota, tapi ternyata karena yang nggak ada yang beli, makanya gagal meme tokennya gitu, tidak memberikan cuan. Ya bisa juga sebaliknya, malah ternyata trust factor yang merah eh, yang bikin whale misalnya dan whale-nya masuk sendiri banyak dan akhirnya dia bisa bonding gitu ya. Ya itu juga bisa aja gitu. Kalau misalnya whale-nya mau gitu. Jadi again trust factor ini teman-teman ya tinggal pelajari lagi lebih jauh gitu ya. Dan dia juga ada fitur chatnya sih. Contoh jadi kita cek satu deh misalnya ini ya. Ini Depin. Nah, ini ada chatnya nih. Jadi chat di grup
eee, Telegram tadi itu akan muncul di sini juga. Dan kalian bisa lihat transaction-nya. Ya, transaction-nya yang beli dan jual, holdernya ada berapa, megang berapa aja holdernya, itu ya, persentage-nya berapa. Top holdernya kalian juga bisa cek, ini ada yang megang sampai 36.000 ya, dan ini harganya kalian bisa lihat price chart-nya, TVL-nya berapa, ya, dan lain-lain gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir yang biasa sering ditanyakan orang, kok kenapa meme token di Hyperfund itu harganya mahal-mahal dibandingkan Solana dan sejenisnya? Ya, jawabannya adalah karena supply, teman-teman. Jadi kalau di Pump Fund itu kan supply-nya kan banyak banget ya, bisa sampai 1 kuadriliun, 1 triliun dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau supply token yang ada di Hyper Fund itu terbilang jutaan ya, ataupun paling besar itu sampai 1 billion doang. Jadi contoh ini ada misalnya Pur. Pur ini supply-nya cuma 598 juta. Ya, jadi dia tidak sampai billion atau quadrillion gitu loh. Vapor, ya dia kenapa harganya 0,08? Karena dia supply-nya 1 billion gitu. Jadi teman-teman juga jangan bingung ya soal itu ya. Ini juga ada yang $42 farm. Kenapa harganya $42? Karena dia supply-nya cuma 1,1 juta. Ya, jadi teman-teman juga pelajari aja yang seperti itu. Dan terakhir, ini teman-teman pelajari soal kabelsnya. Jadi ini kabels ini adalah semacam kayak komunitas ya, atau kumpulan orang-orang yang punya dana besar dan dia bisa nge-push atau nge-pump token-token. Nah, teman-teman bisa pelajari aja PNL-nya, spotnya, ya aset-asetnya dan lain-lain. Oke, jadi kurang lebih itu penjelasan soal Hyper Fund ya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Kayaknya yang gue share udah lengkap ya, semoga nggak ada yang ketinggalan. Jadi kalau kalian masih ada bingung, coba tanya-tanya aja ke teman-teman kalian ataupun join ke grup Telegramnya. Oke, semoga video bermanfaat, semoga kalian cuan dari meme-nya, dan semoga juga kalian dapat airdrop-nya nanti di masa mendatang. See you, dadah!